Cara untuk hidup tanpa dikendalikan masa lalu. Filsuf. Bagaimana bisa aku bersikap nihilis? Pemuda. Pikirkan saja. Sederhananya, kau mengingkari emosi manusia. Kau berkata emosi tak lebih dari sekedar alat, bahwa emosi hanyalah cara untuk meraih tujuan. Tapi dengarkan, kalau kau menyangkal emosi, kau sedang mengagulkan pandangannya yang berupaya menyangkal kemanusiaan kita juga. Karena emosi kita dan fakta bahwa kita diombang-ambingkan segala macam perasaan. Itulah yang menjadikan kita manusia. Jika kita menyangkal emosi, manusia akan menjadi tak lebih dari tiruan buruk mesin. Kalau itu bukan nihilis, lalu apa? Filsuf. Aku tidak menyangkal bahwa emosi ada. Semua orang memilikinya. Itu sudah pasti. Tapi kalau kau hendak memberitahuku bahwa orang adalah makhluk yang tidak bisa menahan emosi, aku akan membantahnya. Teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran, filosofi yang sama sekali bertolak belakang dengan nihilisme. Kita tidak dikendalikan oleh emosi. Dalam artian ini, meskipun menunjukkan bahwa manusia tidak dikendalikan oleh emosi, teori itu juga menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh masa lalu. Pemuda. Jadi, manusia tidak dikendalikan oleh emosi dan masa lalunya. Filsuf. Oke. Misalkan ada seseorang yang orang tuanya bercerai di masa lalu, bukankah ini hal yang objektif? Sama seperti air sumur yang selalu bersuhu 18 derajat, tapi kemudian apakah perceraian itu terasa dingin atau hangat? Jadi persoalannya adalah sekarang. Hal yang subjektif, terlepas dari apa yang mungkin terjadi dulu, makna yang diberikan pada peristiwa itulah yang menentukan seperti apa masa kini seseorang. Persoalannya bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana menyikapinya. Filsuf. Tepat sekali. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu. Kita tidak dapat memutar balik jarum waktu. Kalau memilih tinggal dalam aetiologi, kau akan terikat oleh masa lalu dan takkan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Pemuda. Itu benar. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan itulah sebabnya hidup ini begitu sulit. Filsuf. Hidup ini bukan hanya sulit. Kalau masa lalu menentukan segalanya dan tidak bisa diubah, kita yang hidup hari ini tidak akan bisa lagi mengambil langkah-langkah maju yang efektif dalam hidup. Apa yang akan terjadi sebagai hasilnya? Kita akan berakhir dengan jenis nihilisme dan pesimisme yang hilang harapan pada dunia ini dan menyerah dengan hidup. Pandangan aetiologis Freud yang dicirikan dengan keberadaan trauma merupakan determinisme dalam bentuk yang berbeda dan jalan menuju nihilisme. Apakah kau akan menerima nilai-nilai seperti itu? Pemuda. Aku tidak mau menerimanya, tapi masa lalu sangatlah kuat. Filsuf. Pikirkan berbagai kemungkinannya. Kalau seseorang berasumsi manusia adalah makhluk yang bisa berubah, rangkaian nilai yang didasarkan pada aetiologi menjadi tidak bisa dipertahankan, dan tentu saja dia harus mengambil posisi teleologi. Pemuda. Jadi maksudmu seseorang harus selalu mengadopsi dasar pemikiran bahwa manusia dapat berubah? Filsuf. Tentu saja, dan tolong dipahami, pandangan aetiologis Freud itulah yang mengingkari kehendak bebas kita dan memperlakukan manusia tak lebih dari mesin. Pemuda itu berhenti sejenak dan menatap sekeliling ruang belajar sang filsuf. Berbagai rak buku yang menjulang tinggi hingga ke atap memenuhi dinding, dan di satu meja kayu kecil terletak pena dan sesuatu yang terlihat seperti naskah yang baru sebagian ditulis. Manusia tidak digerakkan oleh pencetus di masa lalunya, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Itulah klaim sang filsuf. Teleologi yang dianutnya adalah gagasan yang menjungkir balikan hubungan sebab akibat dalam psikologi konvensional sampai ke akar-akarnya, dan sang pemuda mendapati hal ini sulit diterima. Jadi dari sudut pandang mana dia seharusnya mulai menyanggahnya, pemuda itu menghela napas dalam.